Bangun. Kalau boleh tahu ini daerah mana, Mbah? Iki Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Gunung Arjuno itu daerah Malang ya? Ya, Gus. Misi Gus Nur Samsun malam ini adalah mendatangi seorang dukun sakti di Gunung Arjuno, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Entah apa tujuannya, tiba-tiba dukun ini menghubungi Gus Nur Samsun, dan kemudian berkata bahwa dia akan membantu untuk menemukan tempat Mbah Paing, tetapi Gus Nur Samsun diminta untuk menemuinya dulu di Gunung Arjuno, Malang ini. Seperti yang diketahui, Gus Nur Samsun sedang memburu keberadaan Mbah Paing, seorang dukun sakti yang beberapa lalu duel dengan Gus Nur Samsun. Bahkan Gus Nur Samsun hampir kalah dalam duel itu. Dukun Paing pun sempat akan mencabut ilmu Gus Nur Samsun. Tetapi karena tak mampu mencabutnya, Dukun Paing tiba-tiba menjadi lemah, dan kemudian kabur meninggalkan Gus Nur Samsun. Dan mulai saat itu Gus Nur Samsun berusaha untuk mencari Dukun Paing itu. Dia ingin menuntaskan semua urusannya yang belum selesai. Dan di saat itulah kemudian ada dukun yang berasal dari Gunung Arjuno ini menghubunginya. Dia bisa menunjukkan keberadaan Dukun Paing, jika dia bersedia menemuinya. Maka setelah bertemu dengan dukun tersebut, Gus Nur Samsun kemudian mencoba berbincang dengan dukun ini. Ki Bangun tahu Mbah Paing di mana sekarang? Wis rasa tekon wong ngene iki. Arep apa? Saya pengen ketemu sama Mbah Paing, Mbah. Dukun yang diketahui bernama Mbah Bangun itu kemudian mencoba bertanya kepada Gus Nur Samsun. Apa sebenarnya tujuannya, dan ada urusan apa mengapa Gus Nur Samsun mencari Mbah Paing itu. Gus Nur Samsun kemudian menceritakan semua yang dialaminya dengan Dukun Paing tersebut. Dan setelah itulah kemudian Dukun Bangun itu kemudian bercerita bahwa dia sebenarnya adalah saudara seperguruan dengan Dukun Paing. Tetapi di saat ini dia sedang punya masalah pribadi dengan dukun seperguruannya itu. Dan itu terjadi karena Dukun Paing telah menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya. Dia punya dendam dengan Dukun Paing. Tetapi dia tidak langsung melakukannya, karena ada hal yang Dukun Bangun tidak mau menyebutkannya. Sehingga ketika tahu Gus Nur Samsun ingin mengalahkan Dukun Paing, Dukun Bangun kemudian meminta Gus Nur Samsun untuk menemuinya. Dukun Bangun kemudian mengatakan bahwa Dukun Paing adalah dukun yang sangat sakti mandraguna. Dan Gus Nur Samsun akan bisa mengalahkan Dukun Paing, jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkan dirinya. Karena itulah Dukun Bangun mengundang Gus Nur Samsun, karena dia ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun. Doi, tapi aku pengen tak dulu itu kudu iso ngalahno aku ke. Kenapa saya harus bisa mengalahkan sampean? Kenapa nggak ngobrol-ngobrol saja, Mbah? Yo ora iso. Langsung saja diberikan informasi. Kelemahane Mbah Paing ku yo nang kene iki. Gus Nur Samsun mencoba untuk bernegosiasi. Kalau memang Dukun Bangun ingin membantunya, maka lebih baik memberitahukan tempat keberadaan dari Dukun Paing itu, dan Gus Nur Samsun tidak perlu berduel dengan Dukun Bangun. Tetapi Dukun Bangun tetap tidak bersedia. Dia tetap ingin berduel dengan Gus Nur Samsun, karena dia juga penasaran dengan ilmu yang dimiliki Gus Nur Samsun. Dan melihat Dukun Bangun yang terus memaksa itu, Gus Nur Samsun akhirnya bersedia meladeni permintaan dari Dukun Bangun itu. Maka tidak mau menunggu lama, mereka kemudian bersiap untuk melakukan duel itu. Maka terjadilah pertarungan Gus Nur Samsun dengan Dukun Bangun itu. Dan ilmu Dukun Bangun ternyata cukup luar biasa. Ketika mereka saling menyerang dengan tenaga dalamnya, tubuh Gus Nur Samsun dibuatnya mundur surut ke belakang. Dan di saat itulah Dukun Bangun kemudian berkata bahwa ilmu Gus Nur Samsun sebenarnya masih rendah. Dengan ilmu itu, tidak mungkin Gus Nur Samsun bisa mengalahkan Dukun Paing. Dan diremehkan oleh Dukun Bangun, Gus Nur Samsun kemudian hanya tersenyum. Dia kemudian meminta Dukun Bangun untuk mengeluarkan semua ilmu yang dimilikinya. Karena Gus Nur Samsun akan mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Maka bersiaplah Gus Nur Samsun dengan ilmu pamungkasnya itu.
Dan melihat Gus Nur Samsun yang sudah siap dengan pamungkasnya, Dukun Bangun kemudian bersiap untuk melawan serangan itu. Maka ketika pamungkas Gus Nur Samsun menyerangnya, Dukun Bangun pun mencoba untuk menahannya. Namun naas untuk Dukun Bangun. Pamungkas Gus Nur Samsun terlalu hebat untuk dilawannya. Ketika pamungkas itu menghantam, tubuh Dukun Bangun langsung tumbang. Dia terkapar, juga sangat merasa kesakitan. Dan melihat Dukun Bangun yang sudah tidak berdaya, Gus Nur Samsun kemudian segera mencabut ilmu dari Dukun Bangun itu. Yang artinya, kenapa sampai tidak melawan Mbah Paing sendirian? Kenapa memanggil saya? Karena sampai menaruh dendam sama Mbah Paing, akan tetapi sampai keilmuannya masih di bawahnya Mbah Paing. Iya. Oh.